Salam Rahayu, jangan lupa ngopi lagi. Ngolah pikir, kembali kesadaran diri, menyikapi, mengkaji perjalanan hidup di alam semesta ini, menikmati keindahan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Di dunia ini memang ada dua dimensi antara nyata dan gaib. Kita sering mencari, sering membicarakan, sering berdebat tentang hal-hal yang sifatnya gaib. Sedangkan manusia itu yo nyata yo gaib. Kita itu sudah berada di dimensi gaib. Tapi kita juga berada di dimensi nyata. Kok bisa, Kang? Ya bisa. Nyata kita hidup di alam semesta ini, di dunia ini, dengan raga kita ini, nyata. Gaib kita dengan rasa kita, jiwa kita, nafas kita. Kita sudah berada di dalamnya, tidak perlu masuk lagi. Dunia ini bahkan lapisannya banyak gaibnya. Bumi ini diselimuti oleh benda gaib. Apa, Kang? Angin. Kita itu sudah berada di dalamnya. Banyak orang yang pengen masuk ke dimensi gaib. Lah kita sudah di dalam dimensi gaib. Tetapi jangan lupa, hidup kita ini nyata. Lah orang-orang yang bingung, yang ruwet hidupnya itu karena apa? Tidak sadar bahwa dirinya ada di dimensi nyata. Terlalu memburu yang gaib. Mengikuti rasanya, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti amarahnya, mengikuti angen-angennya. Lupa mencipta. Rasa cipta karsa kami. Kita hanya terbawa di rasa. Kita tidak mau mencipta. Kalau kita punya tujuan, kita punya cita-cita, ya harus kita ciptakan. Bukan hanya dirasakan. Ya butuh diperjuangkan. Ya butuh modal. Ya butuh berkorban. Nah itu kesalahan kita. Lupa di situ. Lupa di situ. Sehingga kita bermain-main di alam rasa. Melihat kegaiban, penampakan, itu hanya hal yang sia-sia. Tidak ada gunanya dalam hidup. Sampai tanya, orang yang sudah tersugesti melihat benda-benda gaib, ribet hidupnya. Karena apa? Sugesti pikirannya sendiri. Dari rasanya. Apabila kita orang normal melihat bakso enak, kalau dia yang melihat, waduh ada jinnya, ada ininya, nggak enak. Kita makan enak, dia mau makan, nggak enak. Ada pohon besar, kita ngelihat rindang buat teduh enak. Kalau dia yang lihat, nggak enak. Wah ada genderuwonya, ada ininya, ada. Kita itu menyusahkan hidup kita sendiri apabila kita terlalu masuk ke dimensi yang namanya rasa atau gaib. Apa gaib itu nyata, Kang? Nyata. Nyatanya kita bisa bernafas. Kita bisa bernafas dari angin. Angin apa bisa sampean lihat? Bisa sampean tangkep. Bisa sampean pegang. Bisa sampean raba. Tidak bisa. Tapi menghidupi. Nyata dalam diri kita.
Rasa kita apa bisa kita pegang? Apa bisa kita raba? Tidak bisa. Tapi ada, nyatanya ada kopi itu mah enak, bakso enak, sate enak, ada, real. Menambah keindahan hidup kita dari rasa itu. Nah, fungsi rasa itu adalah menambah keindahan warna dalam hidup kita, tidak menyusahkan kita. Tetapi justru sekarang terbalik, rasa itu menyusahkan banyak orang. Di saat jatuh dia terpuruk, dia merasa paling sengsara sendiri. Tapi dia tidak mau melihat di bawahnya, masih banyak yang lebih sengsara dari dia. Di saat sukses dia sudah merasa di puncak sendiri, dia tidak mau melihat di atasnya, bahwa masih banyak yang lebih sukses dari dirinya. Itu yang kita tidak sadari. Kita hanya muter di rasa kita sendiri. Gaib itu ada, nyata apalagi yang kita jalani ini. Yang kita jalani ini dunia nyata. Tetapi kita berada di dimensi gaib juga. Karena hidup kita ini, tubuh kita ini diselimuti oleh indera perasa. Dan rasa itu adalah gaib. Maka kita diselimuti oleh gaib. Katanya sampean ada pendampingnya ini, Kang. Ada yang mengikuti sampean ini, ada yang berada di tubuhmu ini. Yang ngomong itu sendiri itu enggak tahu kok. Enggak tahu dia. Dia juga hanya merasa. Namanya menerawang itu kan merasa. Memprediksi. Angen-angen loh, kok sampean percaya. Terawangan, bisa jadi bisa enggak. Nah, kalau kita terbelenggu di situ, ya akan menjadi program otak kita. Wah, saya diprediksi nanti tahun ini saya akan kena musibah. Lalu kalau sampean percaya, ya kena musibah beneran. Karena sampean ciptakan sendiri. Sampean wujudkan sendiri dalam program pikiran sampean. Di saat pikiran sampean memprogram, maka langkah perjalanan sampean akan menuju program itu. Contoh program pikiran itu adalah robot itu. Di saat chipnya ada programnya ini, dia akan mengikuti itu. Nah, itu sama dengan program pikiran kita. Tetapi kita masih diberi rasa. Robot tidak diberi rasa, tapi kita diberi rasa. Kita bisa merubah. Di saat program kita tidak benar, kita bisa merubahnya agar lebih benar. Kalau robot tidak bisa, kalau programnya ini ya sudah itu yang dia jalani. Nah, kita harus sadar diri di situ. Kita hidup di alam nyata. Lakukan sebaik mungkin apa yang ada di hadapan kita. Kalau sampean pengen masa depan sampean cerah, ya apa yang di depanmu itu lakukan yang terbaik, karena itu jalan. Jalan menuju masa depanmu gitu. Kamu tidak bisa melompatinya. Kamu harus melaluinya. Makanya kita jangan terlalu masuk ke dimensi gaib, karena kita sudah masuk. Kita itu berada di gaib, di nyata. Karena apa? Asal kita juga dari gaib ke gaib, gaib ke nyata, nyata ke nyata. Nanti kembali kita dari nyata ke gaib lagi. Nah, inilah sebenarnya konsep yang harus kita pahami dalam kehidupan. Sehingga kita bisa menemukan benar-benar apa yang menjadi tujuan hidup kita. Tidak hanya membahas sesuatu yang kita sendiri tidak tahu keberadaannya. Nah, marilah teman-teman kita kembali ke kesadaran diri yang sempurna, agar kita bisa menikmati keindahan ciptaan dari Sang Maha
kuasa. Sadar diri, mawas diri, tahu diri, kita akan mengenal yang namanya diri sejati dan jati diri kita. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.